Dulur, akhirnya Presiden Jokowi memutuskan untuk memperpanjang kembali PPKM level 4 hingga 2 Agustus mendatang. Bagaimana tanggapan Ki Begawan Setigi Kades Abdul Halim? Enggak. Ya, ini untuk menjawab masyarakat Sekapo terkait dengan Setigi buka kapan. Ya, bismillah lah. Jadi sudah kita niati hasil musyawarah kemarin. Apa yang menjadi pertimbangan Kades Sekapo Abdul Halim memutuskan untuk membuka kembali wisata alam Setigi? Hati nuraninya untuk siapa? Ekonomi desa yang kedepannya juga untuk bangsa dan negara. Terus dengan pertimbangan apa ya? Tadi saya sampaikan yang jelas jauh-jauh hari kita sudah diskusi. Yang penting kita sehatkan dulu masyarakat kita pastikan lingkungan kita ini sehat, dan alhamdulillah Sekapo dikaruniai rezeki hari ini sehat semua, tidak ada yang di rumah sakit kena COVID. Adapun dulu memang ada, tapi alhamdulillah lebih banyak yang sehat, lebih banyak yang sembuh gitu. Terus kemudian tadi tepatnya jam 17.00 lebih sekian sempat saya buka juga live streamingnya dari Presiden langsung. Di sana Presiden tidak menyebutkan terkait wisata dan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Ini yang kita telaah bahwasanya untuk wisata tentu akan banyak hal yang dipikirkan dan menjadi pertimbangan supaya bisa bertahan lapangan kerja yang ada di sana, bisa bertahan bagaimana kondisi wisata bisa tetap terawat. Lebih-lebih Setigi ini perlu diketahui wisata yang terbuka, wisata alam yang terbuka, dan di situ hubungan langsung terik matahari maupun udara itu langsung, tidak ruangan tertutup dan tidak ber-AC. Dan alhamdulillah karyawan Setigi mulai komisaris sampai pekerja harian maupun kebersihan itu diberikan kesehatan sampai detik ini, dan mereka tetap kerja selama ini selama PPKM darurat, dan sekarang sudah ganti nama lagi apa itu PPKM level 4. Level. Malahan saya tadi sempat ada guyonan dari teman-teman, level ini kayak main game Pak Kades. Game bagaimana? Game online. Saya sendiri tidak memahami game online, tapi ya itulah kenyataan. Tapi kita tetap berprasangka baik. Tentu pemerintah dengan berbagai pertimbangan, di sana para pakar dan juga para ahli serta ada beberapa ulama, tentu juga banyak pertimbangan dengan keputusan itu. Kita tetap berprasangka baik, dan kami di sini menunjukkan kepatuhan kami kepada pemerintah terkait dengan PPKM darurat saat itu. Ya kita tutup, dan belum pernah buka. Dan di situ pekerja tetap harus bergaji. Kalau bicara bagaimana masa depan mereka, saya kok malah jika dilarang dengan dibukanya wisata ini, berarti bukan ganti nama PPKM level atau bagaimana, tapi yang konkret saja lah yang dipahami masyarakat. Berarti di situ ditambah lagi ruang pengangguran, ditambah lagi ruang kesusahan, ditambah lagi ruang kekurangan dan kemelaratan terkait ekonomi. Nah, ini yang dirasakan di masyarakat. Karena biar bagaimanapun terkait masalah untuk sumbangan atau apa, manusia ini sebenarnya siapa sih pengen disumbang? Kepengennya itu semuanya jadi penyumbang. Saya yakin kok orang Indonesia, lebih-lebih Jawa, Bali yang terkait dengan persoalan ini, mereka orang baik hati semua, pemurah semua, jadi mau berbagi. Jadi sebenarnya harus kita pilah-pilah. Kalau memang kita kembali terkait dengan COVID tadi, saya rasa wisata ini tidak membahayakan secara teori. Justru malah wisata yang model Setigi ini yang harus dipublikasikan. Karena apa? Benar-benar secara real memberikan edukasi. Misalkan meskipun pengunjung itu sehat secara fisik dan juga sehat secara keuangannya, sehingga mereka mau datang ke Setigi dengan membeli tiket, itu pun dengan aturan-aturan. Mereka meskipun sehat harus tetap pakai masker. Mereka yang sehat harus tetap jaga jarak. Mereka yang sehat
juga benar-benar mau cuci tangan. Jadi memastikan mereka itu tidak istilahnya bergerombol atau apa, enggak. Apalagi wisatanya memang terbuka dan luas 5 hektar. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi kebijakan, tidak semuanya dipukul rata, harus tutup semua seperti halnya wisata-wisata dalam ruangan. Terus kemudian yang jelas kita sudah cukup untuk berpartisipasi kepada rekanan sesama pengusaha pariwisata atau desa-desa wisata. Akan tetapi tolong dimaklumi, untuk saat ini kita harus membuka. Karena apa? Paling tidak untuk tempat beredukasinya masyarakat saya sendiri atau sekitar kecamatan kami. Jadi mereka biarlah datang ke sini bersama keluarganya. Mereka berjemur, jalan-jalan sama-sama di tempat yang terbuka ini. Jadi itu yang jelas, bismillah, besok kita buka sambil menunggu kejelasan bagaimana dari pemerintah daerah. Tapi yang jelas malam ini kita belum menerima bentuk apapun, istilahnya instruksi apa selanjutnya. Tapi saya yakin bahwasanya dari pemerintah daerah juga akan melihat itu dan akan menjadikan pertimbangan, yang mana Setigi juga sudah pernah dipercaya sebagai wisata tangguh di era pandemi, di era new normal. Jadi kita ingat waktu itu jargonnya bukan perang COVID dengan COVID, tapi jargonnya saat itu adalah kita berdamai dengan COVID. Kita berdampingan dengan COVID. Itu pernyataan Pak Presiden sendiri saat itu. Jadi yang jelas saya sepakat itu. Kita sudah pengalaman setahun lebih untuk menghadapi ini. Intinya wisata bismillah buka. Yang sehat monggo datang ke sini dan juga tetap patuhi prokes. Terima kasih. Nggih, ngapunten Pak Kades. Jadi untuk PPKM darurat tanggal 3 Juli sampai 20 Juli Setigi mengikuti keputusan pemerintah tutup. Kemudian PPKM darurat yang diganti nama dengan PPKM level 4 tanggal 20 sampai dengan 26 Juli Setigi kembali mengikuti keputusan pemerintah tutup. Dan yang sekarang diperpanjang lagi 26 Juli sampai dengan 2 Agustus. Nah, ini kemudian Setigi punya tekad untuk buka dengan seperti yang jenengan sampaikan tadi, banyak edukasi dan juga banyak pertimbangan yang harus dilakukan mengapa Setigi harus buka pada tanggal 26 Juli besok. Nah, ini apakah Pak Kades siap kemudian ketika ada konsekuensi, ada sanksi dari pemangku kebijakan terkait dengan keputusan Pak Kades untuk membuka Setigi besok Senin, tepatnya Senin Pon 26 Juli. Monggo Pak Kades. Ya, jadi untuk resiko apapun kita siap Pak. Karena biar bagaimanapun mereka yang berani untuk kerja, mereka yang berani untuk mencari nafkah itu juga beresiko. Kan sudah jelas ini pandemi. Kalau kena juga sakit rasanya. Banyak contohnya kan gitu. Tapi mereka tetap pilihannya mau kerja, mau cari makan, terus kita mau berbuat apa? Sementara kita tidak bisa ngasih pengganti makanan atau istilahnya rezeki untuk mereka. Jadi yang jelas saya cuma menghimbau tetap jaga kesehatan. Kemudian yakini kalau hati dan akal ini benar-benar nyaman baru silakan kerja. Kalau gelisah tidak usah, mending di rumah istirahat dulu. Terus kemudian mereka pilihannya harus bekerja karena memang betul-betul nafkah ini istilahnya diperlukan untuk keluarga mereka. Makanya untuk ini saya juga berpesan kepada masyarakat, khususnya warga saya, warga Sekapuk, dengan kondisi yang belum jelas seperti ini, alangkah bijaksana kalau kita ini memang betul-betul membelanjakan keuangan kita ini dengan tepat. Belanja yang penting-penting dan yang terpenting lagi belanjanya harus di desa ini sendiri. Jadi yang ada ini kita putar sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang diperlukan jualan makanan ya tetap menjual makanan untuk masyarakat kita. Kemudian yang membeli juga harus menyadari untuk mengikuti selera itu nanti. Yang penting sekarang itu sehat dan kenyang. Jadi belilah di tetangga kalian. Jadi uang itu biar mutar-mutar di desa ini dan mereka juga tetap kerja, mereka juga tetap punya penghasilan. Demikian. Jadi intinya Pak Kades, meskipun pemerintah
memutuskan perpanjangan PPKM sampai dengan tanggal 2 Agustus, tetapi pemerintah Desa Sekapuk memutuskan untuk besok tetap buka untuk stigi. Ya, itu bagian dari sudah persiapan dan musyawarah. Dan kemudian tadi saya dengarkan langsung juga Pak Presiden belum tidak menyebut terkait dengan wisata. Justru malah pasar rakyat disuruh buka. Justru malah tukang potong disuruh buka. Jadi di wisata ini juga ada pasar rakyat. Wisata ini menjual istilahnya makanan-makanan. Terus kemudian juga ada camilan-camilan. Itu juga miliknya rakyat. Wisata ini wisata rakyat. Bukan punya perorangan atau perusahaan, tapi itu punya desa. Jadi yang jelas ini kita junjung tinggi apa yang menjadi keputusan Presiden. Kemudian Pak Presiden sendiri sudah menyampaikan, jadi terkait lain-lain nanti akan diatur oleh pemerintah daerah. Sementara sampai detik ini saya belum mendapatkan atau menerima larangan terkait dengan wisata. Jadi tidak ada bahasa kita mau melancangi atau bagaimana tidak, tapi real karena kita dengarkan apa yang menjadi yang disiarkan oleh Presiden, dan juga kita memang belum menerima apa-apa pemberitahuan atau apapun. Jadi kita hanya menerima sebatas PPKM darurat. Itu dimohon untuk tutup, ya kita tutup. Itu bentuk kepatuhan kami. Nah saat ini memang kami ingin seperti biasa, kita seperti dulu-dulu lagi. Waktu setigi juga pandemi-pandemi dulu juga tetap buka, tapi dengan protokol kesehatan, prokes. Dan itu yang kita lakukan. Nah, di dalam stigi sendiri kan juga banyak UKM Pak Kades ya? Jadi, sangat banyak. Jadi UKM itu memang di sana hanya ada 158 produk camilan. Tapi dalam satu produk kan melibatkan 3-4 orang yang memproduksi. Bayangkan kalau 150 dikalikan 4, sudah 600 orang mencari nafkah. Itu terkait masalah camilan. Bagaimana dengan pasar kuliner? Di situ ada 24 setan. Kalau dijaga 2 orang, berarti 48 orang. Setan itu juga menjual makanan, otomatis makanan kan diproduksi di rumah. Nah ini yang jelas ini semuanya selama ini sudah mereka berpuasa dan mereka merasakan bagaimana menganggur kembali, bagaimana mereka tidak dapat pemasukan, dan bagaimana ketika mereka tidak punya kesibukan. Dan ini Pak Presiden tadi membolehkan UKM untuk buka. Iya betul sekali, betul sekali. Dan sekali lagi ya inilah pemahaman kami yang di desa. Kalau salah dan benar nantinya kita lihat ke depan. Jadi apa yang dimaksud pemerintah sesungguhnya, yang jelas pemahaman saya seperti itu. Dan besok bismillah kita buka, mudah-mudahan selamat semua. Amin. Sesuai harinya Senin Pon 11 oleh welas. Terima kasih. Terima kasih Pak Kades, matur nuwun. Assalamualaikum.